Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan moderasi beragama dengan judul Membangun Toleransi dan Harmoni dalam Keberagaman. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Prince Putra Adi dengan NPM 24136. Perkenalkan, saya Fema Zaki Ramadan dengan NPM 24139. Perkenalkan nama saya Muhammad Fawaid Ablahan Nabil dengan NPM 24144. Perkenalkan nama saya Rangga Bagas Pratama dengan 3 digit NPM terakhir 001. Kenalkan nama saya Fauzia Nurul Aini dengan 3 digit NPM terakhir 021. Perkenalkan, nama saya Bagus Dimas Andika dengan NPM 027. Perkenalkan nama saya Lauren Putri Antasya dengan 3 digit NPM akhir 046. Perkenalkan nama saya Revino Fatarali dengan 3 digit NPM akhir 053. Nah, baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai latar belakang dari adanya moderasi beragama. Nah, di Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi, mencakup agama, suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan lokal. Keragaman ini adalah anugerah yang memperkaya kehidupan bangsa sekaligus menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dari banyak negara lainnya. Nah, di balik keindahan keberagaman tersebut, terdapat potensi gesekan yang muncul apabila tidak dikelola dengan sikap saling menghargai dan penuh kebijaksanaan. Nah, dalam praktik kehidupan beragama, perbedaan tafsir, fanatisme, dan intoleransi, bahkan radikalisme itu seringkali menimbulkan konflik, baik antar agama maupun dalam satu agama yang sama. Nah, kondisi ini dapat mengancam kerukunan, merusak persaudaraan, serta melemahkan persatuan masyarakat. Nah, moderasi beragama ini menjadi cara pandang yang menekankan sikap adil, seimbang, dan toleran dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Dengan hadirnya moderasi beragama, keberagaman Indonesia dapat diolah menjadi sumber harmoni dan kekuatan bangsa, sekaligus menjaga martabat manusia serta memperkuat komitmen kebangsaan di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Nah, untuk pengertian dari moderasi beragama, terus pentingnya moderasi beragama akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih moderasi beragama itu. Jadi, moderasi beragama itu adalah cara pandang dan sikap dalam menjalankan agama secara adil, seimbang, dan juga tidak berlebihan. Artinya kita tidak tetap menjalankan ajaran agama dengan baik, tetapi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi dalam moderasi agama ini kita juga ditekankan pentingnya toleransi, perdamaian, dan juga sikap saling menghormati antar umat beragama. Karena kan Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan juga agama. Jadi sikap toleransi sangat diperlukan agar kehidupan masyarakat itu tetap harmonis. Selain itu, kita juga diajarkan untuk tidak bersikap ekstrim dalam memahami ajaran agama. Jadi kita harus bersikap bijak dan juga menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, Selanjutnya, tujuan moderasi beragama. Yang pertama, menjaga persatuan bangsa. Indonesia yang beragam membutuhkan sikap yang menyatukan, bukan memecah belah. Yang kedua, menciptakan kehidupan damai dan harmonis, agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan nyaman. Yang ketiga, mengurangi konflik antar umat beragama. Perbedaan agama tidak seharusnya menjadi sumber perselisihan. Yang keempat, menumbuhkan toleransi dan saling menghargai. Setiap orang berhak menjalankan keyakinannya tanpa gangguan. Yang terakhir, mencegah radikalisme dan ekstremisme. Paham yang berlebihan dalam beragama bisa berbahaya bagi masyarakat. Next. Oke, selanjutnya dasar moderasi beragam dalam Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 43. Di ayat ini Allah menyebut umat Islam sebagai umatan atau wastan yang berarti umat pertengahan atau umat yang seimbang. Artinya dalam kehidupan kita tidak boleh berlebihan dan juga tidak terlalu kurang dalam menjalankan agama. Kita harus bersikap adil dan seimbang dan menghargai orang lain. Makna dari ayat itu, Islam mengajarkan keseimbangan dan keadilan. Umat Islam dianjurkan bersikap moderat dalam kehidupan sehari-hari, tidak berlebihan dalam menjalankan
agama. Contohnya itu seperti menghargai perbedaan pendapat, hidup rukun, dan tidak memaksakan kehendak dalam orang lain. Selanjutnya, dasar moderasi beragam dalam hadis. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan. Maksudnya hadis ini adalah kita dianjurkan hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam segala hal. Makna hadis yaitu mengajarkan sikap sederhana dan tidak berlebihan, mengutamakan kasih sayang dalam perdamaian, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Contohnya seperti saling membantu dan menghormati teman yang berbeda pendapat dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari moderasi beragama. Yang pertama ada toleransi, yaitu menghormati perbedaan agama dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Nah, toleransi di sini tuh bukan berarti kita harus mengikuti beribadah bersama agama lain gitu ya, tapi kita itu membenarkan semua keyakinan dengan anggapan dengan toleransi ini kita nanti akan menjadi rukun seperti itu. Yang kedua adalah keadilan, yaitu bersikap adil kepada semua orang tanpa memandang latar belakang keyakinan mereka. Yang ketiga adalah keseimbangan, yaitu mengambil jalan tengah dan tidak bertindak ekstrim dalam menjalankan ajaran agama. Jadi poin 2 dengan poin 3 itu merupakan poin yang berhubungan, di mana keseimbangan dalam konteks sosial keadilan dan keseimbangan dalam konteks sosial berarti tidak membeda-bedakan hak orang lain hanya karena agamanya berbeda dengan kita. Sedangkan seimbang di sini bisa kita analogikan seperti saat kita mengendarai sepeda motor gitu ya. Nah, kan tidak mungkin kita miring kanan, miring kiri gitu. Nah, kita harus berada di tengah agar stabil gitu. Yang keempat adalah musyawarah, yaitu mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog dan konsensus untuk mencapai solusi terbaik bagi semua pihak. Nah, jika terjadi gesekan atau kesalahpahaman sensitif yang membawa nama agama, penyelesaian tidak boleh menggunakan kekerasan, melainkan melalui dialog secara kepala dingin gitu. Selanjutnya yang kelima adalah persamaan, yaitu menghargai hak asasi setiap manusia dan mengakui kesetaraan derajat di hadapan Tuhan maupun negara. Nah, mengapa kita butuh prinsip-prinsip yang kuat tadi? Nah, di sini saya mengutip dari perkataan tokoh toleransi Indonesia ya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur. Beliau mengatakan Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah Maha Kuasa. Yang perlu dibela adalah manusia yang ditindas karena perbedaan keyakinan. Nah, kalimat Tuhan tidak perlu dibela itu seringkali disalahpahami oleh sebagian orang. Nah, maksud filosofis dari Gus Dur sebenarnya, beliau itu ingin menegaskan sifat dasariah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Segalanya. Tanpa dibela oleh manusia pun, keagungan Tuhan itu tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, lalu apa yang sering kali rusak di dunia ini? Yang rusak adalah hubungan antar manusia akibat ego dan klaim kebenaran sepihak. Seringkali atas nama membela Tuhan, manusia itu justru menyakiti atau menindas atau merampas hak hidup sesama ciptaannya. Nah, melalui kutipan yang disampaikan oleh Gus Dur ini, kita itu diajarkan bahwa esensi tertinggi dari beragama yang moderat adalah kemanusiaan. Nah, menjaga kedamaian dan membela mereka yang terpinggirkan adalah bentuk nyata dari manifestasi nilai-nilai ketuhanan itu sendiri gitu. Selanjutnya ada ciri-ciri sikap moderasi beragama, yaitu yang pertama menghormati agama lain. Jadi kita itu harus menjaga perasaan dan ruang ibadah penganut agama yang berbeda. Yang kedua itu tidak memaksakan keyakinan.
kita itu harus menyadari bahwa keimanan itu merupakan hak pribadi setiap individu. Yang ketiga yaitu bersifat terbuka, siap menerima perbedaan dan terus belajar dari keberagaman. Yang keempat, mengutamakan perdamaian, menjadikan harmoni sosial sebagai prioritas utama dari kepentingan kelompok. Yang kelima, tidak mudah terprovokasi. Kita itu harus bersikap kritis terhadap isu agama yang bersifat memecah belah. Selanjutnya, praktik moderasi beragama di Indonesia. Bentuk praktik yang pertama, menghormati ibadah orang lain. Contohnya, warga membantu menjaga keamanan saat hari raya agama lain. Yang kedua, gotong royong tanpa membedakan agama dan suku. Dan yang ketiga, menjaga toleransi di sekolah, kampus, dan masyarakat. Contohnya, mahasiswa berbagai agama bekerja sama dalam organisasi kampus. Yang keempat, dialog antar umat beragama. Yang kelima, kerjasama lintas agama dalam kegiatan sosial. Contohnya, kegiatan bakti sosial lintas agama. Next. Oke, kita masuk ke slide kritik terhadap moderasi beragama. Nah, di sini tuh ada berbagai kritik. Yang pertama itu datang dari mereka yang khawatir bahwa moderasi dapat mengurangi keteguhan dalam beragama. Mereka menilai kalau seseorang yang terlalu moderat itu bisa jadi tidak lagi serius dan konsisten dalam menjalankan ajaran agamanya. Yang kedua, itu sebagian masyarakat salah paham dan menganggap bahwa moderasi itu berarti menyamakan semua agama. Seolah-olah dengan bersikap moderat, kita menganggap semua agama itu sama benarnya. Nah, ini tuh adalah sebuah kesalahpahaman sebenarnya. Lalu yang ketiga, itu menyoroti soal pemerataan. Penerapan moderasi beragama dinilai masih terpusat di kota-kota besar dan belum menjangkau seluruh daerah secara merata. Next. Lalu ada tantangan. Tantangan yang pertama adalah intoleransi. Faktanya masih ada sebagian kelompok di masyarakat kita yang bersikap intoleran, tidak mau menerima perbedaan, tidak mau hidup berdampingan dengan yang berbeda keyakinan. Tantangan kedua adalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Nah, ini tuh banyak banget kan contohnya di media sosial sekarang, konten-konten provokatif yang membenturkan satu agama dengan agama lain. Lalu banyak orang tuh yang tidak mengecek kebenarannya gitu. Terus tantangan ketiga adalah munculnya radikalisme dan ekstremisme. Jadi masih ada kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai dasar pembenaran untuk tindakan-tindakan keras dan ekstrim seperti pengeboman dan sebagainya macamnya. Lalu yang keempat itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang yang sebenarnya itu belum memahami betul apa itu toleransi, mengapa itu penting, bagaimana cara mempraktikannya. Lalu ada dampak jika tidak ada moderasi beragama. Nah, dampak yang pertama itu terjadinya konflik dan perpecahan di masyarakat. Tanpa sikap yang moderat, perbedaan agama itu yang seharusnya menjadi kekayaan atau sebuah ciri khas itu justru berubah menjadi sumber gesekan atau konflik. Lalu dampak kedua yaitu hilangnya rasa toleransi dan persaudaraan. Dan masyarakat menjadi saling curiga, saling menjauh, dan tidak mau bekerja sama hanya karena berbeda keyakinan. Ketiga, dan kekerasan. Ketika ada nilai tengah yang menjadi pegangan, orang-orang itu lebih mudah terseret ke arah pandangan ekstrim yang justru memperkeruh keadaan. Lalu dampak yang keempat, lingkungan sosial menjadi tidak harmonis dan penuh kecurigaan. Bayangkan hidup di lingkungan di mana tangga tuh saling tidak percaya, kerjasama sulit terwujud, dan rasa aman itu nggak pernah dirasakan, nggak pernah muncul. Lalu dampak yang kelima itu rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya jelas saja kalau misalkan negara kita dibangun atas keberagaman itu kan pasti kita bakal kuat kan. Kalau toleransi ya, fondasi bangsanya bakal goyah juga, bakal banyak terjadi kekacauan gitu. Next. Selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam mewujudkan moderasi beragama. Yang pertama, peran mahasiswa dalam mewujudkan moderasi beragama, mahasiswa punya peran penting sebagai agen perdamaian dunia,
perdamaian, dan toleransi, terutama di lingkungan kampus yang memiliki banyak perbedaan dan latar belakang. Yang kedua, sebagai mahasiswa, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab supaya tidak mudah menyebarkan hoaks, provokasi, ataupun ujaran kebencian yang bisa memicu konflik antar agama maupun antar kelompok. Selain itu, kita juga perlu menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan antar sesama. Sikap saling menghargai ini penting agar terciptanya lingkungan yang harmonis dan nyaman. Dengan menjalin persaudaraan serta menjaga persatuan dalam keberagaman, mahasiswa dapat menjadi contoh yang baik dalam menerapkan moderasi beragama di kehidupan sehari-hari. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada penerapan. Jadi di sini mengutamakan dialog dan musyawarah. Jadi cara pertama dalam menerapkan moderasi beragama adalah mengutamakan dialog dan musyawarah. Ketika terdapat perbedaan atau keyakinan, biasanya itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Jadi saling mendengar dan mencari solusi bersama tanpa memaksakan pendapat kepada pihak lain. Yang kedua, menghormati hak dan kebebasan orang lain. Moderasi beragama juga diwujudkan dengan menghormati hak serta kebebasan setiap individu dalam menjalankan keyakinannya. Sikap ini penting karena Indonesia memiliki keberagaman agama, sehingga saling menghargai menjadi dasar terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai. Kemudian menanamkan sikap toleransi sejak dini. Jadi sikap toleransi itu perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Jadi dengan membiasakan sikap menghargai perbedaan sejak kecil itu, seseorang nantinya akan lebih mudah untuk menerima keberagaman dan menghindari konflik di kemudian hari. Lainnya, menghindari sikap ekstrim dan kekerasan. Penerapan moderasi beragama juga berarti menghindari sikap ekstrim dan segala bentuk kekerasan dalam menyampaikan ajaran atau pendapat. Jadi perbedaan keyakinan itu seharusnya disikapi secara bijaksana, karena pemaksaan ataupun tindakan yang agresif itu nanti dapat memicu perpecahan. Lainnya membangun kerjasama antar umat beragama. Jadi yang terakhir di sini moderasi beragama dapat diterapkan melalui kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan sosial maupun kemasyarakatan. Jadi dengan bekerja sama untuk tujuan bersama, hubungan antar kelompok itu dapat menjadi lebih baik serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Next. Baik, dari pembahasan yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang, adil, dan juga toleran dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman agama, budaya, dan juga suku. Dengan adanya sikap moderat, masyarakat dapat hidup dengan damai dan saling menghormati. Kemudian, sikap saling menghargai juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, keluarga, maupun masyarakat. Dan sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dengan cara menjaga toleransi, menghormati perbedaan, dan juga menghindari sikap ekstrim yang ada. Baik, jadi eh, terima kasih eh, atas pemaparan dari kelompok kita, kelompok 5 dengan materi moderasi beragama, membangun toleransi dan harmoni dalam keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.